Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, kita melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Berikut ini mari kita dengarkan, yaitu ceramah di seputar hikmah pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ade Nugraha Ilham LC dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, yaitu yang selesai pendidikan dari Sudan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang jika kita hitung tidak akan bisa kita hitung selamanya. Nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kedua mempelai kita berupa nikmat yang sangat agung yang bisa menggetarkan langit Allah. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang jika kita sebagai umatnya mendengar nama Nabi Muhammad dan kita bersalawat kepadanya, maka Rasul dan para malaikat, Allah dan para malaikat akan berselawat kepada kita 10 kali. Maka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jemaah hadirin rahimakumullah, yang kami hormati para dewan, yang kami hormati kepala desa, dan yang kami hormati alim ulama, ustadz ustazah. Sebelumnya, karena sekarang adalah waktu makan, bukan lagi waktu untuk mendengarkan orang berkata. Jadi tidak etis bagi saya untuk berlama-lama di sini. Maka akan zolim saya ketika ada orang yang dizolimi dan dia berdoa, apa yang akan terjadi pada saya? Maka saya akan mempersingkat waktu. Tadi pagi Allah berkahi dengan turunnya hujan. Hujan itu adalah membawa berkah. Mari kita doakan untuk para pengantin kita agar Allah memberikan keberkahan bagi mereka, dan akan Allah berikan keberkahan dan kemudahan untuk keluarga mereka nantinya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa misaqon ghalizo. Kata-kata ini khusus bagi orang yang ingin menikah atau yang sudah mengatakan ijab dan qabul dan dijawab dengan kata sah bagi para saksi. Maka perjanjian yang agung ini, misaqon ghalizo ini adalah sebuah perjanjian yang agung, yang besar, yang pengantin laki-laki telah mengambil alih tanggung jawab seorang anak perempuan dari ayahnya. Seorang anak perempuan yang telah dididik oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh keluarganya dari kecil hingga besar. Lalu ada datang seorang pemuda, datang untuk mengambil alih anak perempuannya. Apa yang akan dirasakan oleh ayahnya atau ibunya? Jika tidak akan bersedih, maka ayah dan ibunya akan rela melepaskan anaknya jika pemuda tersebut adalah orang soleh, orang baik, yang jika orang tuanya lepaskan, maka anak perempuannya akan terasa aman, nyaman dan damai. Jamaah para hadirin rahimakumullah, dalam ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Uqail bin Abu Thalib. Ketika beliau menikah, ada seorang sahabat datang dan mengucapkan, "Wahai Uqail, semoga engkau bahagia dan engkau dikaruniai banyak keturunan." Tapi Uqail menjawab, "Janganlah engkau mendoakanku seperti itu, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal itu." Lalu sahabat tadi bertanya kepada Uqail, "Wahai Uqail, apa yang diajarkan Rasulullah ketika ada orang yang menikah, dan apa doa kita kepada mereka?" Dijawab oleh Uqail, "Barakallahu laka
wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, dan semoga Allah berikan keberkahan atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka doa ini jika kita doakan kepada pengantin, bukan hanya kebahagiaan yang mereka dapatkan, tapi keberkahan pun yang mereka dapatkan. Karena bahagia belum tentu berkah, tapi berkah sudah pasti bahagia. Karena kebahagiaanlah yang kita cari di dunia ini. Keberkahan dalam hidup yang telah kita lalui, yang akan kita lalui, yang akan kita gapai. Karena keberkahan adalah kunci hidup kita sebagai seorang muslim. Maka tidak ada lain dan tidak bukan. Karena keberkahan adalah kunci kehidupan. Buat apa? Buat apa kita banyak harta? Buat apa banyak anak? Tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Tidak ajaran agama yang ada di dalamnya. Kita luput dari pendidikan agama. Kita luput mendidik istri kita sebagai istri yang soleha. Kita banyak sekarang kita dapatkan bahwa suami tidak merasa nyaman ketika berada di dekat istrinya. Lalu dia cerita ke istri orang. Begitu juga dengan istri, mungkin dia tidak merasa nyaman ketika berada dekat suaminya. Lalu dia cerita masalahnya dengan suami orang, maka terjadilah pelakor. Oleh karena itu, dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha," agar kalian merasa nyaman. "Wa ja'ala bainakum mawaddah," agar timbul di antara kalian rasa cinta. "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah," dan kasih sayang. Oleh karena itu, maka pernikahan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dia akan mendapatkan keberkahan. Sudah pasti akan Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dan akan Allah gariskan kepadanya anak keturunan yang soleh-soleha yang nantinya kelak menjadi penolong bagi orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua, bukan kita, karena saya masih jomblo Pak ya, jadi saya mendoakan kepada pengantin, semoga pengantin nantinya dia karuniai oleh anak keturunan yang soleh-soleha yang menjadi penyelamat bagi orang tuanya kelak di akhirat kelak. Karena salah satu syarat oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah mencari perempuan yang subur. Kenapa? Karena kelak ia yang akan menjadikan kita sebagai pemimpin di rumah tangga kita. Karena kata Rasulullah SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan dulunya Mas Ramadan adalah sendirian, pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi sekarang, semenjak kata ijab dan qabul itu sudah diucapkan, maka dia telah menjadi pemimpin yang sah bagi istrinya, yaitu Mersya, menjadi pemimpin bagi istrinya. Oleh karena itu semua tanggung jawab nantinya bukan lagi dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah lepas, sudah stop. Semua hal nantinya yang berkaitan kepada Mersya akan jatuh kepada suaminya, baik itu dari segi ibadahnya, dari segi segala macam kehidupannya, itu akan jatuh kepada suaminya. Dan tadi juga disebutkan bahwa nasihat pernikahan itu adalah ada dua. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia, maka bahagiakan Allah, maka Allah akan membahagiakan kita sebagai umatnya. Bagaimana cara kita membahagiakan Allah? Mengikuti semua aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, dan menjauhi semua larangan-larangan yang telah Allah tetapkan juga. Contoh, misalkan sebentar lagi kita zuhur, maka tidak ada alasan bagi pengantin untuk tidak ada sholat, atau nanti ingin menjamak, tidak ada alasan. Maka wajib bagi pengantin, bagi orang tua pun, dan bagi kita semua tetap melaksanakan sholat, karena sholat wajib. Karena tidak ada uzur syar'i untuk kita, atau uzur atau larangan yang tidak membolehkan kita untuk sholat. Make up itu bisa didandanin kembali, tapi sholat itu adalah kewajiban kita sebagai muslim yang akan kita bertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Dan yang kedua, bahagiakanlah orang tuamu, maka Allah akan membahagiakanmu. Kenapa orang tua harus kita bahagiakan? Jika rezekimu ingin seperti raja, maka rajakanlah orang tuamu, maka jadikanlah orang tuamu sebagai raja.
pernikahan itu bukan memutus silaturahmi antara anak dan orang tua, tapi pernikahan itu adalah menggandakan keluarga, menjadikan orang tuamu menjadi dua. Tidak ada lagi kata menantu dan mertua, tapi semuanya sama. Mereka adalah orang tuamu. Tidak ada lagi kata menantu, mereka adalah anakmu. Oleh karena itu, jika Allah telah berkenan, jika Allah telah berkehendak untuk kita, maka segala sesuatu Allah mudahkan. Ketika pernikahan itu telah terjadi, maka langit-langit dan bumi, penduduk langit ikut berbahagia karena mereka hadir. Para malaikat ikut hadir menyaksikan pernikahan ini. Tapi sebaliknya, jika ada perceraian, maka langit-langit bumi pun akan bergetar karena ada satu celah di bumi yang akan menjadikan maksiat bagi pasangan suami istri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi di awal saya berkata akan zolim bagi saya jika saya membuat perut-perut Bapak Ibu sudah mulai bergemuruh. Tadi pagi kita merasakan sejuknya udara, tapi sekarang kita merasakan panasnya matahari. Itulah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai tanda kekuasaan Allah, Allah bisa menjadikan kita apa saja. Dan Allah bisa menjadikan yang dulunya tidak kenal menjadi kenal. Wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk menjadikan mereka kenal. Yang satu dari desa Meranjak dan satu dari Pangkalan Balai. Awalnya mereka tidak kenal dan tidak tahu, tapi Allah persatukan dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keberkahan, limpahan rahmat dan karunia Allah akan Allah turunkan kepada mereka berdua. Dan semoga nantinya kelak Allah anugerahkan kepada mereka segala permasalahan yang akan ada solusinya, dan akan ada segala sesuatu yang menjadi perantara bagi mereka untuk melakukan hal-hal baik. Mungkin tidak etis bagi saya untuk berpanjang kata. Mungkin hanya di sini yang bisa saya sampaikan. Satu kalimat yang mungkin ingin saya katakan. Puncak kebaikan kita di dunia adalah ketaatan, dan puncak kebaikan kita di akhirat adalah surga. Maka bimbinglah istrimu untuk mendapatkan keberkahan, agar keberkahan itu kelak menjadi penolongmu untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.